Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jajuli. Saya kelas 03 PPKE 001, yang mana pada materi kali ini saya akan menjabarkan tentang konsep Pancasila pada pembelajaran atau matkul kali ini. Tentunya saya akan memberikan beberapa materi yang akan saya sampaikan, yang akan saya jabarkan pada pertemuan hari ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Perlu kita ketahui, Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Itu artinya pandangan hidup atau sikap seseorang adalah suatu pandangan tentang apa yang dianggap sebagai hal yang penting dalam hidup. Contohnya, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam pergaulan sehari-hari. Itu diterapkan dalam Pancasila. Tentunya pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup kita semua. Agar kita bisa memahami, saya sudah membuat peta konsep yang akan saya jabar. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya apa? Pandangan hidup atau sikap seseorang adalah suatu pandangan tentang apa yang dianggap sebagai hal yang penting dalam kehidupan. Contoh, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, bahkan ras atau golongan dalam pergaulan sehari-hari. Di sini saya sudah membuat konsep Pancasila yang akan kita jabarkan satu persatu. Dan di sini saya sudah membuat peta konsep yang mana dialokasikan adalah Pancasila. Pancasila adalah salah satu dasar negara. Tentu dasar negara ini setiap negara mempunyai dasar, dan di negara kita itu adalah Pancasila. Adapun dasar negara mempunyai cita-cita bangsa yang harus ditanamkan nilai-nilai kebangsaan. Tentunya ada yang namanya kepribadian bangsa. Yang pertama, yang kedua yaitu perjanjian luhur rakyat. Artinya segala rakyat sudah berkomit bahwasanya dalam segala hal itu kaitannya dalam negara itu didasari oleh Pancasila. Selanjutnya, sumber dari segala hukum. Tentu Pancasila ini diambil dari segala hukum dan mengikuti apa yang sudah tertera, apa yang sudah dijabarkan oleh Pancasila dalam setiap hukum. Dan yang keempat adalah ideologi nasional. Ideologi adalah pemikiran-pemikiran yang mungkin banyak sekali di zaman sekarang itu negara-negara lain yang ingin memecah belahkan yang namanya negara kita. Intinya dari ideologi yang masuk di negara kita, karena kita sudah mempunyai dasar yaitu Pancasila, itu harus kita saling komit. Tentunya di Pancasila ini mempunyai pandangan hidup bangsa. Artinya setiap bangsa, setiap negara itu mempunyai pandangan masing-masing. Tapi di sini diluput atau ditempatkan di dasar yaitu Pancasila. Artinya pandangan hidup bangsa ini yang pertama adalah penanaman nilai-nilai. Penanaman nilai-nilai yang sudah ada dari poin-poin Pancasila. Yang pertama yang harus ditanamkan dari nilai-nilai yaitu ketuhanan. Karena di dalam Pancasila itu kita walaupun berbeda-beda suku, ras, dan lain sebagainya, tapi kita harus mempunyai yang namanya mempercayai yang namanya Tuhan atau agama. Nah, selanjutnya kemanusiaan yang adil beradab, atau di sini saya tulis dengan kemanusiaan. Kemanusiaan rasa kita saling tolong menolong. Ini juga ada poinnya di Pancasila, bahwasannya kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus kita ketahui. Ini adalah salah satu poin yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya yang ketiga apa? Yang ketiga adalah persatuan Indonesia.
Jadi kita sebagai negara itu sudah ada poin yang namanya Persatuan Indonesia. Ini kita sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia harus bersatu karena sudah ada dasar, sudah ada tempat, sudah bertempat yang namanya di Pancasila. Jangan saling memecah belah dan lain sebagainya. Maka itu kita harus bersatu karena sudah masuk di dalam yang namanya Pancasila. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam musyawaratan dan perwakilan. Karena di sini sudah tertera kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Segala sesuatu kerakyatan yang sudah dipimpin oleh hikmat, kemanusiaan dan adil dan beradab, dan harus menyatakan keadilannya karena segala konstitusi, segala penjelasan sudah tertera di Pancasila. Ini harus kita pahami dan kita yakini bahwasannya kita sebagai rakyat harus mengikuti aturan yang ada. Terus yang selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya Indonesia itu harus mempunyai sifat yang adil dalam segala bentuk hukum apapun. Karena sini sudah menjadi salah satu poin yang terdapat oleh Pancasila. Inilah sedikit peta konsep atau penjabaran dari saya yang harus kita pelajari dan harus kita pahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.